إلا بالله أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعالما وتعليما وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والسعادة النسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير اتباع وجه الله ومرضاته وثوابه وكله سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Arsala anbiya zawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah ay yajibu ala kulli mukallafin ay ya'taqida anna Allah arsala ilal mukallifin. Kita kan mukallaf. Allah mukallif. Jadi ini baca ilal mukallafin. Annallaha arsala ilal mukallafin anbiya mursalin. Anbiya mursalina mausufina bisifati arba'ati wajibatin. Bisifatin arba'atin wajibatin fi arba'ah wajibah sifat fi haqqihim alaihim as-salatu wassalamu wahiyal fatanatu bi fathil fa wasidqi wat tabligu wal amanah fa makna al fatanah az-zaka'u wal hadqu bihaitsu yakunu fihim kudratun ala ilzami al-husumi wa muhajatihim wa ibtalu da'a wa ibtalu da'awihim wa makna as-sidqu wa makna sidqi mutabaqatu khabarihim lil waqi'i wa didduhu al kazibu hadha huwa makna as-sidqi wa amma makna al haqqi wa huwa mutabaqatul waqi'i lil khabari wa didduhu al batilu wa makna at tablighi ay isalu ma umiru bi isalihi lil khalqi wa makna al amanati ismatuhum zahiran wa batinan min muharramin aw makruhin bihaisu yastahilu wuku'ihi jadi fa'il yastahilu wuku'uhu minhum wa'lam an anna jami'a ma qila fi haqqir rusuli yuqalu fi haqqil anbiya'i illa at-tabligh wa didduhu fa innahuma khassan bir rusuli idin nabi alladhi laysa birasulin la yablughu syai'an la yuballighu syai'an na'am yajibu an yukhbira bi annahu nabi liyuhtaramu wa yu'azzamu qawluhu anbiya bihasfil hamzah al mamdudah
wa qawluhu dzu fatanah dzawi fatanah bi fathi dzal wa kasra al wawu ay wa kasril wawi ay ashabu fatanah wa huwa sifatul ashabi fatanatin wa huwa sifatun la nabiyan wa huwa sifatun li anbiya mansubun wa alamatu nasbihi al ya li'annahu jam'u muzakkar salim. Misal kalau mau beli kitab baru lagi, belinya yang DKI aja kayak gini, karena pengaruh juga cetakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid darin amin. Qala arsala anbiya dhawi fatanah bis-sidqi wat tablighi wal amanah ay yajibu ala kulli mukallafin ayatakida anna Allah arsala ilal mukallafina anbiya mursalin. Arsala anbiya, Allah Ta'ala telah mengutus para nabi, maksudnya pakai hamzah ya, anbiya'a gitu. Zawi fatanah, yang memiliki kecerdasan, kepintaran, bisidqi, didukung dengan kejujuran, wa tablighi, dan sifat menyampaikan, amanah dalam menyampaikan, wal amanah, dan amanah. 4 sifat wajibnya seorang nabi dan rasul. Maksudnya yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas setiap mukallaf. Mukallaf ya. Bil madinya kallafa yukallifu. Apa kallaf? Membebankan, memberatkan, atau memberikan tugas gitu, memberikan tugas berupa beban kan, berarti kan tugas itu kan. Kalau secara zahir ya, zahirnya beban. Taklif masdarnya. Mukallaf kita yang diberikan beban, diberikan tugas dalam kehidupan ini. Mukallifnya yang memberikan tugas itu siapa? Allah. Itu secara harfiah. Secara istilahnya apa mukallaf? Manil mukallafu? Orang yang sudah balik? Dah. Nggak cukup tamyiz. Akil namanya. Kalau mumayyiz tuh sebelum balik udah mumayyiz gitu. Kalau ini akil, balik akil, balik dan berakal. Itu sudah pasti mukallaf. Wajib atas semua orang mukallaf, sudah balik dan sudah akil, ayatakida, untuk beriktikad annallaha arsala ilal mukallafina anbiya mursalin, bahwasanya Allah Ta'ala telah mengutus kepada para mukallaf, untuk para mukallaf itu anbiya mursalina, para nabi yang diutus. Mursalin, nabi-nabi dan rasul, atau nabi-nabi yang gelarnya rasul. Anbiya mursalina, mursalina jadi apa? Jadi naat buat anbiya. Jangan kira kok naat berarti, kalau naat kenapa nggak pakai mudhof? Kenapa nggak pakai mudhof? Kenapa nggak pakai tanwin anbiyanya? Karena itu isim ghairu munqarib. Takutnya orang kira mudhof ilai, anbiya mursalin, nabi-nabinya para rasul. Itu padahal kan enggak. Anbiya mursalina naat manqut. Jadi Allah telah wajib buat kita beriktikad bahwasanya, berkeyakinan bahwasanya, berkeyakinan bahwasanya Allah Ta'ala telah mengutus para mukallaf. Untuk para mukallaf kita, orang balik akil, apa yang diutus? Para nabi yang bergelar rasul. Yang mana kesemuanya itu, para nabi bergelar rasul itu mausufina bisifatin arba'atin wajibatin. Mereka semua mausufin, disifati, memiliki sifat bisifatin arba'ah wajibah,
dengan sifat-sifat yang ada 4 jumlahnya yang wajib hukumnya ada pada mereka. Fi haqqihim, yang wajib ada pada mereka, alaihimus salatu wassalam, semoga selawat serta salam selalu tercurah kepada mereka semua. Wahia, apa sifat-sifatnya? Sifatin arba'ah wajibah itu fi haqqihim, ya ula al-fatanah. Yang pertama adalah sifat fatanah. Bi fathil fa'i, dengan memfathahkan fa. Bukan futanah, bukan fitanah, tapi fatanah. Artinya belum ntar abis ini ada artinya. Wasidqu, dan juga kejujuran. Mesti sifatnya jujur. Kenapa baca wasidqu pakai dhammah? Karena dia maktub kepada fatanah. Wa tablighu wal amanah, dan juga memiliki sifat tabligh, menyampaikan, wal amanah, dan punya sifat amanah. Apa maknanya kesemuanya itu? Fatanah, sidqu, tabligh, amanah. Pemakna fatanati, adapun makna fatanah adalah az-zaka'u wal al-hazqu. Az-zaka' cerdas, al-hazqu pandai, haziq. Bihais, sekiranya yakunu fihim qudratun, sekiranya ada pada diri para nabi dan rasul itu qudratun, kemampuan, kebisaan, skill, ala ilzamil khusumi wa muhajatihim. Kemampuan atas apa? Kemampuan atas ilzamil khusum, untuk mengalahkan perdebatan, menang dalam perdebatan. Menang dalam melawan orang-orang yang berselisih kepada mereka. Adu argumentasi, menang. Wa muhajatihim, dan dapat berargumentasi ke atas mereka, menang dalam berargumentasi pada mereka. Mengadakan hujah kan argumentasi kan. Wa ibtali da'awihim, dan dapat membatalkan, menggagalkan apa? Da'awihim, dakwaan mereka, ya. Dakwaan, tahu kan dakwaan? Didakwa gitu. Tuduhan, ayuah ahsan. Tuduhan mereka. Wa ma'na sidqi, adapun makna kejujuran itu, mutabaqatu khabarihim lil waqi', yaitu mesti para nabi itu mutabaqah, selaras apanya? Khabarihim, apa yang mereka informasikan, khabar mereka, lil waqi', selaras dengan atau selaras bagi apa yang terjadi kenyataannya. Jadi kabar atau informasi yang mereka sampaikan itu mesti sesuai dengan kenyataan. Itu makna mereka jujur. Itu kita mau kagak ada OTW aja, belum OTW ya. OTW nih, aduh, perlu mandi. Padahal kan informasi itu ya, la yutabiqul waqi', nggak sesuai sama kenyataan. Itu. Baru pakai helm juga belum yutabiqul waqi', belum mutabaqatul waqi'. Ya. Repot juga kalau mutabaqatul waqi' ya, lagi jalan nih. Gimana caranya naik motor? Wadiduhu al-kadhibu, lawannya sidq adalah kadhib. Ya, berarti ada mutabaqati al-khabarihim lil waqi', enggak mungkin. Mustahil, ini sifat mustahilnya yaitu kadhib. Adam, ketiadaan, keselarasan apa yang mereka informasikan dengan kenyataan. Ada makna sidqi, itu adalah makna kejujuran. Amma makna al-haq, adapun makna al-haq, apa bedanya jujur dan benar? Apa bedanya jujur dan benar? Kalau benar, fahuwa mutabaqatul waqi' lil khabar. Benar itu keselarasan keselarasan kenyataan dengan informasinya, kebalikannya. Itu.
Allah itu hak. Allah itu kenyataannya sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Kalau Allah itu Tuhan kita ada benarnya. Kan gaib nih Allah Ta'ala. Kenapa disebut hak? Karena kenyataannya benar sesuai dengan informasi yang sampai kepada kita dari para nabi. Walaupun kita belum tahu. Sedangkan jujur adalah informasi mereka sesuai dengan kenyataan. Kita dengar informasi mereka, tapi yang kita tidak tahu benar nggak itu informasinya. Nah, kalau sesuai dengan kenyataan berarti jujur. Paham ya bedanya jujur dan benar? Hak berarti artinya benar. Wajidduhu al-batil, lawannya hak adalah batil, berarti ada mutabaqatil waqi' lil khabar. Wa makna tabligh, adapun makna tabligh isalu ma umiru bi isalihi lil khalqi. Makna tabligh atau menyampaikan adalah mereka menyampaikan ma umiru, apa-apa yang mereka diperintahkan bi isalihi untuk disampaikan lil khalqi kepada makhluk-makhluknya Allah. Jadi maknanya tabligh adalah mereka isal menyampaikan semua apapun itu yang umiru mereka telah diperintahkan biisolihi untuk menyampaikannya kepada makhluk. Ya. Wa makna amanati, adapun makna amanah ismatuhum zahiran wa batinan min muharramin aw makruhin. Maknanya amanah mereka adalah mereka usmah, termaksumkan, terjaga, zahiran wa batinan, baik zahir maupun batinnya, min muharramin daripada hal-hal yang diharamkan, aw makruhin atau dimakruhkan, baik bihaisu sekiranya yastahilu wuku'uhu minhum, mustahil kejadian dari mereka suatu yang haram atau yang makruh sekalipun. Makanya waktu di Yaman ada pertanyaan dari dosen, kenapa paling rendahnya fiilnya Rasulullah SAW itu adalah mubah? Kenapa paling rendahnya fiil Rasulullah SAW adalah mubah? Apa jawab itu? Mustahil Rasulullah SAW melakukan yang makruh, apalagi yang makruh pun tidak. Nah itu minum berdiri gimana? Orang kan pernah minum berdiri, harusnya kan makruh. Oh ada caranya, dan itu tasyri' kalau dalam keadaan tertentu. Rasulullah juga minum berdiri sebagai tasyri'. Kalau dalam keadaan tertentu atau cara tertentu itu ada kalanya boleh minum. Ada kalanya, bukan siap minum berdiri tapi ya. Nah, duduk minum dulu. Ya. Enggak, mumpung lagi duduk kan Wa'lam, ketahuilah juga anna jami'a ma qila fi haqqi rasul, bahwasanya semua yang dikatakan pada hak seorang rasul, pada bagiannya seorang rasul, bukan seorang ya, haqqi rusuli, pada bagiannya para rasul itu yuqalu fi haqqil anbiya'i, juga dikatakan di dalam bagiannya para nabi, alias sifat-sifat yang ada pada rasul juga tersematkan juga kepada para nabi. Illa kecuali satu, at-tabligh, punya sifat menyampaikan. Wadidduhu, iya, at-tabligh wadiddahu, dan juga lawannya, maksudnya sifat mustahilnya kalau ini ya, berarti lawannya yaitu khianah, amanah khianah. Tabligh al-katmu, menyembunyikan gitu. Jadi nggak usah punya kalau seorang nabi mah nggak wajib, bukan nggak punya ya, beda nggak wajib sama nggak punya ya. Nggak wajib punya sifat tabligh, nggak wajib juga tidak punya sifat katem, menyembunyikan ya. Itu karena mereka
Fa innahuma khasani birrusuli, karena kenapa? Karena keduanya itu tabligh dan didnya itu katam, menyembunyikan sifat wajib dan mustahilnya. Khasani, keduanya ini terkhusus birrusuli, untuk para rasul. Idzin nabiyyu alladzi laisa birasulin la yuballigh syai'an, karena seorang nabi yang bukan rasul tidak menyampaikan sesuatu apapun. Begitu. Dan mereka tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang Allah berikan itu. Naam, iya betul. Yajibu ayyukhbira bi annahu nabiyyun. Wajib buat para nabi itu untuk mengabarkan kepada yang lainnya bi annahu nabi, bahwasanya beliau itu adalah seorang nabi. Kenapa? Liyuhtarama wa yu'azzama, supaya dihormati dan ditakzimi. Dan itu wajib soalnya hukumnya. Itu. Seorang nabi kan maksum min indillah, ya kan? Seakan-akan kalau kita tidak ihtiram seorang nabi, kita tidak menghormati pangkat yang Allah berikan itu sendiri. Gitu. Ya. Jadi wajib buat mereka ngabarin supaya orang tidak salah perilaku terhadap mereka. Ada pertanyaan? Wa qauluhu, dan perkataan nazim anbiya, pakai kata anbiya bihadfil hamzil mamdudah, dengan beliau menyampaikannya dengan menghapus hamzah mamdudah. Hamzah mamdudah seharusnya anbiya'u, ya kan? Alif hamzahnya hamzah mamdudah, alias kan bacanya panjang, mat wajib muttasil, ya. Ini hamzah mamdudah. Wa qauluhu, dan perkataannya zawi fatanah, memiliki kecerdasan, lipat hizal, dengan cara memfathahkan zal, wa kasril wawi, dan mengkasrkan wawu, ai ashabi fatanatin, maksudnya adalah mereka ashab, para pemilik fatanah, kecerdasan. Kenapa Anda baca ashabi tadi, betulin ente? Kenapa coba? Baca ashabi. Afwan, kurang tepat, Anda juga sebenarnya bukan ashabi, tapi ashaba fatanatin. Iya, kenapa? Kami nanya nanti. Karena ada ai namanya ai apa? Ai istilah. Mereka ada ai hikayat lagi dari kayak di awal ayyajibu an yajiba. Ini yang di awal. Nah, bukan. Ai itu namanya tafsiriyah. Mana ada maksudnya, jauh banget. Jauh banget. Ai, emang apa ai tafsiriyah maksudnya? Mentafsirkan apa yang datang sebelumnya dengan apa yang datang setelah. Ya, mentafsirkan, dia tafsirnya apa, penjelasannya, betul. Bukan awal apa istinab awal baru, enggak, dia jelasin karena ada nazam kan, ada nazam dijelasin oleh mu'alif syarah Senawil Bantani, pakainya ai tafsiriyah. Yang datang setelah ai, kalau mentafsirkan satu kata dari yang sebelum ai, mentafsirkannya satu kata, maka yang datang posisinya adalah menjadi, kenapa nggak mesti mansub sebenarnya? Menjadi apa? Jadi fathah. Jadi fi'il. Badal. Masa lupa, kayaknya sering lewat itu. Yang abis ai itu, karena kenapa? Dia kan tafsirkan datang dengan muradif misalkan. Hah? Nafsirkan mana coba? Itu zawi fatona. Jadi badal, ya Eropnya berarti ngikutin zawi fato. Nah, zawi fatona jadi apa? Dua itu ya. Itu ya.
Jadi apa dulu posisinya? Iya Zu, betul. Asmaul khamsah kalau pakai Zu. Kalau ini makan jamaknya. Jamaknya Zu zawi. Jadi apa posisinya? Maf'ul bih. Dari? Enggak. Itu kan nazam, fokus di nazam dong. Kan mubdal minhunya ada di nazam. Naat dari? Iya. Naat dari ambia. Berarti dia juga ngikutin ambia. Ambia jadi apa? Maf'ul bi dari? Nah itu. Jadi ketemu kenapa sebab nasabnya kan? Ngikutin naat ngikutin maf'ul bi. Oh, maf'ul bi ujungnya berarti nasab. Paham? Jadi ai apa namanya ai? Ya, kalau yang datang setelah ai posisinya sebagai apa? Badal. I'rabnya apa badal? Sebelum apa yang sebelum? Yaitu namanya mubdal. Wahwa dan mana? Zawi, ya, zawi itu adalah sifatun, sifat atau naat buat siapa? Liam dia. Mansubun, dia juga nasab. Wa alamatun nasbihil ya, alamat nasabnya ya. Di anahu jamak muzakkar salim. Kalau rafa zawu, ya. Baik. Kalau jar juga zawi juga. Ya, jadi dia jamak muzakkar salim hitungannya, bukan jamak taksir, bukan kenapa. Enggak, beda lagi itu. Beda. Zat iya, itu bukan beda, afwan. Maksudnya artinya beda di muannasnya. Asmaul khamsah. Tapi jamak muannas artinya zat. Alif ta kan? Itu. Ada pertanyaan habis itu? Kenapa wali malah kebanyakan semuanya Ya beda lagi urusannya. Makomnya beda lagi, nabi sama wali sama rasul. Ya kan? Karena wali tidak diwahyukan kepada dia satu wahyu. Emang diwahyukan? Ilham. Beda kan wahyu sama ilham kan? Terus dia salah memposisikan dia. Kan begini, kalau nabi itu maksum min indi, beda derajatnya beda. Terus tugasnya juga seorang nabi dengan seorang wali berbeda. Jadi mereka nggak perlu menyebutkan diri mereka wali, gitu. Cuman untuk menghormati, untuk kita sebagai orang awam menghormatinya tentu, ta'zim tentu, ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Jadi aslinya ini makom bulat wilayahnya. Seorang nabi itu mesti wali. Lebih terkhususnya lagi nabi. Kan wali itu kan kekasih Allah kan. Yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kan pasti nabi tidak ada rasa khawatir sama sekali, tidak ada rasa takut sama sekali. Jadi ini wilayah itu makom terbesarnya. Bulatan di dalamnya ada yang terkhusus lagi makom nubuwah, kenabian. Dalamnya lagi ada kecilnya lagi yang lebih khusus lagi makom risalah, kerasulan. Jadi rasul udah pasti wali, udah pasti nabi. Nabi udah pasti wali, belum tentu rasul. Wali belum tentu nabi, belum tentu rasul. Kalau datangnya setelah Nabi Muhammad SAW, udah pasti bukan nabi, udah pasti bukan rasul. Ya,